manusia sudah jatuh dalam dosa, posisinya seperti hari ini. Kehendak bebas ternyata masih ada. Kita sudah belajar di sesi pertama tadi. Tetapi akibat dari dosa itu fatal. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Fatal sekali. Roma 3 ayat 23 kita baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan di sini dalam teks asli Alkitab dipakai kata yang akar katanya adalah hustereo. Hustereo ini artinya bisa macam-macam. To be inferior, kemudian to fall short, lack, atau kekurangan. Jadi bukan kehilangan juga, kekurangan. Kekurangan kemuliaan Allah. Ini bukan berarti manusia lalu jadi binatang. Tidak, manusia tetap manusia. Tapi manusia tidak bisa mencapai kemuliaan Allah karena natur dosanya terpisah. Manusia tidak bisa mencapai kesempurnaan seperti rancangan mula-mula. Manusia hanya bisa memilih mau taat Taurat atau tidak. Itu maksimal kan? Cuma bisa jadi baik atau jahat. Gak bisa jadi sempurna, gak bisa mencapai kesucian seperti yang Tuhan inginkan mula-mula. Sudah tidak bisa. Karena kehilangan kemuliaan Allah. Ya, lack, kekurangan. Tidak hilang total juga, kekurangan. Kalau manusia punya natur dosa, kecenderungannya berbuat dosa. Betul. Tetapi dengan kesadaran penuh manusia harus memilih. Apakah ingin melayani natur dosanya atau melawan natur dosanya? Pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita mau melayani natur dosa yang ada pada kita atau mau melawannya? Sebenarnya ketika kita sudah ditebus dalam dosa, tugas kita tinggal satu: matikan natur dosa itu. Setiap orang yang ditebus, ia adalah orang berhutang, kata kita. Supaya tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Supaya, kata supaya itu artinya tidak otomatis, harus diusahakan. Matikan manusia lamamu. Barang siapa tidak memikul salibnya setiap hari, ya tidak layak bagi. Mau pikul salib, ayo, gak mau, terserah. Dari situ aja kita sudah menangkap kehendak bebas terus ada dari dulu sampai selama-lamanya. Bahkan di langit baru, bumi baru masih ada kehendak bebas. Di langit baru, bumi baru kita masih melayani Tuhan, bukan? Masih sadar nggak? Atau hilang kesadaran? Di sana lupa diri. Ada banyak orang yang pikirannya begitu loh. Di surga nanti kita nggak ingat siapa kita, Pak. Loh, di surga kok lebih parah dari di sini ya. Kalau kita lupa diri di surga ketemu Tuhan Yesus, kenalan dong, siapa om? Ini bagaimana sih? Justru kita udah kenal, kita masih ingat loh di surga itu. Kenangan lama, cuma kenangan lama sudah tidak berarti apa-apa lagi. Karena kita menghadapi langit baru, bumi baru yang begitu luar biasa, yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat sebelumnya. Kita akan jumpai di sana. Mantap ya. Amin ya. Dan itu bukan takdir, itu kehendak Tuhan. Tapi ada syaratnya. Kamu mau ikut aku, kamu mau jadi muridku, kata Tuhan Yesus, ada syaratnya. Tidak bisa enak-enakan. Ya. Jadi jangan terjebak pada kata-kata takdir. Buktinya apa? Di perjanjian lama saja ya. Kalau ada orang yang berkata manusia tidak punya kehendak bebas, itu aneh. Kenapa? Seluruh Alkitab mengatakan, menceritakan, mencatat dengan jelas bahwa manusia punya kehendak bebas. Contohnya, di perjanjian lama, apakah ada orang-orang yang beriman? Dan itu buktinya ada.
Apakah ada orang benar? Ternyata ada kan? Kok nggak punya kehendak bebas? Manusia tidak rusak total, tidak. Manusia memang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak bisa. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, sudah nggak usah ngomong keselamatan kita. Semua orang binasa. Tapi karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka ada perhitungan. Maka digelar penghakiman. Maka manusia bisa dihakimi menurut perbuatannya. Tentu saja menurut iman, tapi iman itu perbuatan ujungnya. Nah, contohnya di Perjanjian Lama, Habel, Allah berkenan nggak dengan Habel? Allah berkenan sama Habel. Ya. Apakah Allah berkenan dengan Henok? Iya. Buktinya Henok diangkat hidup-hidup loh. Kalau Tuhan nggak berkenan dengan Henok, ngapain diangkat hidup-hidup? Benar ya? Henok tentu mengarahkan hidupnya dengan sadar, bukannya tanpa sadar. Henok tentu berusaha mengenal Tuhan, melakukan kebenaran, beriman kepada Tuhan. Sudah pasti. Henok tentu punya kehendak bebas secara sadar melakukan itu. Makanya Tuhan berkenan. Makanya kalau orang hilang kesadarannya, sakit jiwa misalnya, dia nggak sadar gitu, segala yang diperbuatnya tidak bisa diyakini. Kenapa? Tidak sadar. Itu maksudnya ya. Bayangkan kalau ada orang yang tidak sadar, lalu orang ini gini, haleluya, memuji Tuhan, tapi nggak sadar. Ada nilainya nggak? Nggak ada. Oh, nggak sadar. Dan sebaliknya dia menghina-hina Tuhan, tapi nggak sadar. Pikirannya korslet. Nggak bisa dihukum, nggak sadar. Tapi kalau kita sadar, apa yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Makanya jangan makan sembarangan, jangan bicara sembarangan, jangan hidup sembarangan. Kita harus hidup benar dalam segala hal, sampai sekecil-kecilnya. Jangan pernah memisahkan yang ini nggak ada hubungan dengan keselamatan, yang ini ada hubungan. Sesungguhnya semuanya terintegrasi. Seluruh hidup kita bisa berhubungan dengan keselamatan. Hati-hati. Bahkan apa yang ada di dalam hati bisa berhubungan dengan keselamatan. Kau harus hidup kudus sebab aku kudus. Nah, kita berkata gitu gak? Kuduslah kau sebab aku kudus. Diperintah kan? Kenapa manusia diperintah? Karena punya kesadaran, punya kehendak bebas. Sempurnalah kau seperti Bapa sempurna. Diperintah. Kenapa? Diperintah sebab itu mungkin. Kalau itu nggak mungkin, ngapain Tuhan ngomong? Memerintah. Logika sederhana begini aja orang nggak punya. Nggak bisa Pak, nggak bisa sempurna, manusia biasa. Ya kalau nggak bisa, nggak usah pakai firman itu. Alasan dulu. Kita itu nggak boleh punya alasan. Tuhan ngomong apa aja siap Tuhan. Meskipun itu sulit. Iya dong. Siapa yang bilang gampang? Sulit banget. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Maksudnya kita diberi roh Allah dalam diri kita. Roh Kudus yang akan membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Membimbing loh, bukan mengontrol, mengendalikan, menggerakkan, bukan. Dia pendamping. Dia parakletos. Dia pendamping, dia advokat, pembela kita. Dia yang memberi penghiburan ke kita. Dia yang memberi kekuatan pada kita. Tapi semua pemberian itu harus kita gunakan untuk kemuliaan Allah. Kalau tidak, percuma. Ya, kalau tidak, percuma. Tuhan berikan segala sesuatunya pada kita. Tapi kalau kita nggak gunakan, percuma. Berkat itu sudah tersedia juga sebenarnya. Tapi kalau orang malas, nggak jadi berkatnya. Bukan ditakdirkan. Jadi, kita itu mengerti loh. Kehendak bebas ada untuk apa? Supaya kita jadi anak Allah secara tulus. Bukan rekayasa. Semua ini bukan rekayasa. Semua itu harus terjadi secara natural.
Cinta itu harus natural. Ya, harus natural. Bukan aneh. Banyak orang mengharapkan keanehan. Tuhan, buatlah aku cinta Engkau Tuhan. Kau buatlah. Ya kau cinta, buktikan kau cinta. Gerakkan hatimu supaya kau cinta, supaya kita cinta Tuhan. Iya kan? Dulu sering loh kita buat salah. Tuhan, buatlah aku sabar Tuhan. Kok buatlah aku sabar? Ya kau yang gak sabar, ya kau yang buat. Dulu kita sering salah tuh. Padahal keputusan di tangan kita. Keadaan kita hari ini akibat dari apa? Akibat dari masa lalu kita. Betul ya? Kan begitu yang benar. Keadaan kita saat ini sama dengan keputusan-keputusan di masa lalu. Bukan sama dengan akibat atau hasil keputusan-keputusan kita di masa lalu. Kalau ada orang yang keras hatinya, apakah itu ditakdirkan? Tidak, karena dulu dia belum keras. Dia bandel, mengeraskan hati pelan-pelan, bertahun-tahun, makin lama makin keras. Semua itu ada prosesnya, tidak ada yang instan. Dalam segala hal, dalam hal fisik maupun dalam hal rohani. Dalam hal fisik misalnya, Pak, kemarin jantung saya nggak mampet loh Pak, hari ini kok bisa mampet ya Pak? Nggak mungkin. Kemarin nggak ada kanker Pak, sekarang stadium 4, nggak bisa. Stadium itu pelan-pelan, 1, 2, 3, baru 4. Kemarin dia nggak sombong loh Pak, hari ini nggak mungkin. Sombong tidak mendadak, pasti dibuat loh hasil. Jadi kalau kita lihat seseorang hari ini, itu masa lalunya tuh. Kok dia cinta Tuhan ya? Oh, dari dulu dia mengasah diri supaya mencintai Tuhan. Gak mendadak. Orang itu tidak ada yang mendadak baik dan tidak ada yang mendadak jahat. Tidak ada. Semuanya proses. Makanya jangan ditunda untuk bertobat sekarang. Karena tidak bisa besok mau mati nih Pak. Cepetan dong, Pak Pendeta, cepetan. Cepetan, aku mau bertobat nih. Gak bisa. Itu ngomongnya tok itu. Dia gak bakalan mencintai Tuhan dengan tulus. Udah mau mati, ketakutan dia dalam di ranjang terakhirnya ini. Jadi ditanya apa aja pasti jawabnya iya. Pendeta tanya, terima Yesus? Iya. Ya apa aja iya, gak berani nolak dia. Udah mau mati. Jangan nunggu mau mati. Sekarang buktikan cinta kita sama Tuhan. Gunakan kehendak bebas kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya. Tuh, kebenaran ini sebenarnya luar biasa. Cuma kok banyak orang nggak mengerti ya. Contohnya tadi sudah Habel, Henok, kemudian Nuh. Nah, Nuh bagus nih. Kejadian 6 ayat 8. Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kenapa mendapat kasih karunia? Di ayat 9-nya jelas tuh. Karena Nuh seorang yang benar. Kalau Nuh tidak benar, mendapat kasih karunia nggak kira-kira? Tidak. Jadi semua tindakan Tuhan itu ada alasannya. Jadi bukan Tuhan menentukan jauh sebelumnya bahwa Nuh nanti akan jadi orang benar. Enggak. Karena Nuh orang benar maka mendapat kasih karunia. Nuh contohnya. Nuh selamat nggak? Nggak kenal Tuhan Yesus tuh. Nggak percaya Tuhan Yesus tuh. Makanya ada orang yang sembarangan baca Alkitab, ya. Abraham disebut bapak orang beriman. Kenapa? Ditentukan? Bukan, karena Abraham setiap kali diberi perintah taat. Keluar dari Ur Kasdim, udah enak-enak hidup di situ, metropolitan, kota yang maju. Disuruh keluar Abraham, padahal belum tahu loh mau kemana. Persembahkan anakmu yang tunggal itu, Ishak maksudnya.
Bukan Ismail, Ishak. Taat loh Abraham. Abraham taat. Makanya itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Jelas kalimatnya. Diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Ini adanya di Ibrani ayat pasal 11. Bapak Ibu di rumah nanti baca kitab Ibrani pasal 11 dari awal sampai akhir. Di situ dikatakan tadi itu, mulai dari Habel dibenarkan, semua benar Abraham. Jadi orang-orang perjanjian lama pun dibenarkan. Kalau Abraham dibenarkan karena taatnya itu, diperhitungkan sebagai kebenaran. Bahkan Rahab, Bapak Ibu tahu Rahab? Pelacur itu dikatakan beriman karena tindakan yang benar, membela Israel waktu itu. Tindakannya membuat ia dibenarkan. Meskipun tentu saja kalau dalam skala kesempurnaan itu kecil dibanding umat perjanjian baru kan beda banget. Tapi itu pun dianggap benar. Jangan ngomong takdir deh. Takdir di tangan kita. Takdir itu diberikan Tuhan. Tuhan yang memberikan ke tangan kita. Jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Kerjakan keselamatanku dengan takut dan gentar. Kenakanlah pikiran perasaan Kristus. Itu teks aslinya lebih jelas. Berpikirlah dan berperasaanlah seperti Kristus. Jangan begitu mikirnya. Mikir itu seperti Tuhan. Jangan begitu kamu punya perasaan dikit-dikit tersinggung. Sensi. Diomongin dikit, dinasihati dikit tersinggung. Dinasihati dikit mainan. Banyak orang pelayanan di gereja itu seperti mainan. Ini mainanku nih. Kalau di toel dikit marah dia. Itu bukan melayani. Itu kau mainan gereja. Ditegur dikit aja marahnya minta ampun. Hidup untuk diri sendiri. Aduh, banyak orang tidak mengerti. Itu bukan takdir loh, itu pilihan loh. Kita mau melayani siapa? Melayani diri sendiri atau melayani Tuhan? Itu pilihan. Hari ini kita disadarkan bahwa takdir itu sebagian besar di tangan kita. Sebab bagian Tuhan sudah dilakukan Tuhan. Yang belum dilakukan adalah bagian kita. Jadi jangan ngomong takdir. Sebagian itu di tangan kita. Sebab segala kuasa sudah diberikan ke kita. Setiap orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya kalimatnya, bukan otomatis. Diberi hak istimewa. Bukan takdir, bukan. Hak istimewa. Hak istimewa artinya apa? Hak itu bisa digunakan, bisa tidak. Kalau orang dikasih hak istimewa, kau boleh sekolah di Harvard, beasiswa. Itu hak istimewa, bukan? Tapi kalau orangnya nggak mau gimana? Ya nggak lulus. Banyak loh orang menolak anugerah. Banyak. Dikasih kesempatan nggak mau bertobat. Itu bukan takdir, itu hasil keputusan. Kalau keadaan kita saat ini adalah akibat atau hasil keputusan kita di masa lalu, maka keadaan kita di masa depan. Di masa depan. Tergantung apa? Tergantung keputusan kita hari ini dan ke depan. Kan begitu. Pak, aku belum sempurna, Pak. Oke, baik. Mau sempurna nggak? Ditentukan hari ini dan seterusnya. Ada orang yang mengatakan aku tidak mungkin sempurna. Aku manusia biasa. Gak bakalan sempurna. Punya mental block.
punya premis dasar yang udah salah, udah karatan, mental block. Kalau orang merasa tidak bisa sempurna, ya nggak bisa dia pasti. Belum berusaha udah kalah dia. Padahal Tuhan berkata harus sempurna, seperti Bapa sempurna. Aku menyertai kau sampai kesudahan jalan. Masa nggak bisa sempurna kalau Tuhan sertai? Ini bukan berarti manusia bisa berusaha dengan usahanya sendiri, bukan itu maksudnya. Roh Allah tinggal dalam diri kita supaya kita mau dibentuk, memberi diri dibentuk. Kalau kita mau mengerjakan, maka Roh Kudus akan menolong kita. Maka Roh Kudus akan membuat segala sesuatunya berhasil. Akan membuat pekerjaan kita, akan keselamatan kita itu sukses, selamat, memastikan keselamatan. Kalau manusianya tidak mau, ya nggak bisa. Tuhan nggak maksa kok. Tuhan tidak pernah memaksa manusia mengasihinya. Tidak pernah. Kasih yang sejati itu nggak ada pemaksaan. Jadi yang sekarang belum punya jodoh jangan suka maksa-maksa. Kalau sudah waktunya pasti Tuhan berikan. Maksa-maksa percuma. Kasih harus tulus. Ya, amin ya. Takdir, konsep takdir itu menyebabkan manusia tidak bisa all out untuk Tuhan. Manusia tidak bisa maksimal untuk Tuhan. Konsep takdir. Hari ini kita diingatkan lagi. Sebagian takdir memang Tuhan yang kerjakan, Tuhan yang tentukan, Tuhan yang rancang sistemnya, Tuhan yang rancang hukumnya, Tuhan yang rancang segala sesuatunya. Bahkan Tuhan turut bekerja hari ini dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Tapi hanya bagi orang yang mengasihinya. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan, tidak digarap Tuhan juga. Allah menghajar anak yang dikasihinya. Tapi Allah membiarkan anak gampangan, anak yang gak mau dididik. Banyak orang tidak mau dididik. Mereka merasa kalau sudah ke gereja sudah selamat, padahal belum. Nggak ngerti apa-apa, mau selamat apa? Gak pernah mengerjakan, gak mengasihi Tuhan juga, tidak melakukan kehendak Tuhan. Justru kita takut itu. Itu Matius 7 ayat 21 sampai 23. Itu konteksnya adalah orang yang mengenal Tuhan. Manggil aku Tuhan, Tuhan. Aku sudah bernubuat demi namamu, menyembuhkan orang sakit demi namamu, mengusir setan demi namamu. Itu orang yang kenal Tuhan. Tapi dicap oleh Tuhan berbuat kejahatan. Dicap sebagai nabi palsu. Banyak orang tidak mengerti kalau baca ayat itu. Itu memang nabi palsu, bukan hamba Tuhan. Mau nggak ngerti. Itu ngasih judul kan manusia. Aslinya teks Alkitab gak ada judulnya. Itu disebut nabi palsu betul. Hamba Tuhan yang nggak benar disebut nabi palsu. Itu loh maksudnya. Nggak melakukan kehendak Tuhan, malah mau bikin acara mujizat, mau bikin apa kehendaknya sendiri. Nggak disuruh Tuhan padahal. Disuruh Tuhan, lakukan apapun itu. Ya, hidup ini hidup yang dinamis, bukan konsep takdir. Tuh gue ditakdirkan ke pengangguran. Enggak ada. Bangkit, kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Berusaha. Aduh, aku nilainya gak bagus. Belajar siang malam, pasti naik. Sebab barang siapa menabur, dia menuai. Persis dengan apa yang ditabur. Gak ada orang tanam cabai menuai semangka. Gak ada, itu punya tetangga. Jangan diambil. Kalau nanam cabai menuai cabai. Ya, takdir. Jangan berpikir soal takdir hari. Sesungguhnya cuma ada dua pilihan dalam dunia ini. Ini yang penting. Tapi sebelum itu kita baca dulu apa kata Tuhan Yesus tentang hal ini. Kita belajar sama Tuhan Yesus saja. Kalau ada ayat-ayat yang ruwet gitu ya, ingat, kalau ada ayat yang gampang, dia cukup menerangkan yang ruwet. Sebab setiap ayat gak mungkin bertentangan, tapi saling menjelaskan dan saling melengkapi. Apa kata Tuhan Yesus? Nah ini aja udah. Kalau orang berani menyalahkan ini, bye-bye. Kamu gak usah ngaku Kristen.
Belajar sama Tuhan Yesus kok nggak mau? Ya. Nah, apa kata Tuhan Yesus? Saya pilihkan 3 contoh. 3 contohnya. Yang pertama, perumpamaan tentang talenta. Dicatat Matius 25. Apa kata Tuhan? Yang pertama, Matius berapa? 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta. Ini konteksnya jelas loh. Tentang kerajaan surga. Artinya tentang keselamatan. Bapak Ibu nanti dibaca di rumah ya. Intinya begini. Ada orang yang diberi talenta 5. Ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Tuan itu mau bepergian jauh ke luar negeri. Hamba-hambanya dipanggilnya. Diberi 5, diberi 2, diberi 1. Talenta. Talenta itu modal di zaman itu. Untuk berusaha. Ketika tuannya itu kembali lagi dari bepergian jauh, maka hamba-hambanya dipanggil lagi. Yang dikasih 5 ditanya, kau apakan 5 itu? Kuusahakan Tuhan menghasilkan 5 hamba yang baik. Sempurna. Dikasih 5 menghasilkan 5. Yang dikasih 2, kau apakan? Menghasilkan 2 Tuhan. Hamba yang baik. Sempurna. Dikasih modal 2 menghasilkan 2. Yang dikasih 1, hamba ini kurang ajar. Tuhan enak aja pergi-pergi, mau menuai agak ditabur. Wah, seolah-olah Alkitab lagi. Kurang ajar hamba ini. Dia tidak tahu statusnya hamba. Hamba itu harus nurut sama tuannya. Tidak submit sama tuannya. Banyak orang di dunia ini gak submit. Kalau sama organisasi aja gak submit, apalagi sama Tuhan. Ngomong kosong. Kalau hal kecil gak bisa dipercaya, apalagi hal besar. Itu sangat logis itu. Perhatikan perumpamaan ini. Ini hal kerajaan surga. Artinya kalau Tuhan nanti datang kembali, ditanya kita masing-masing. Yang dikasih 5 talenta, kau apakan hidupmu itu? Kita ditanya semua. Untuk apa itu hidupmu itu? Waktumu, tenagamu, hartamu, kepandaianmu, semua yang ada pada kita, untuk apa itu semua? Ditanya sama Tuhan nantinya. Kalau nggak untuk kemuliaan Tuhan, ditolak Tuhan. Untuk apa itu? Dari situ kita sudah tahu kan, bahwa manusia harus bertanggung jawab dengan apa yang ada pada dirinya. Bahwa manusia mempunyai kehendak bebas. Buktinya ada yang dikasih 5 dan 2 sempurna melakukan tugasnya. Buktinya ada yang 1 tidak melakukan tugasnya. Akibatnya dihukum. Ini Tuhan loh yang ngajar. Manusia punya kehendak bebas, jelas itu. Hal kerajaan surga loh itu. Kalau manusia tidak menggunakan kehendak bebasnya, menggunakan semua yang ada pada dirinya, asetnya, untuk kemuliaan Tuhan, dia akan dibuang. Di mana gertak gigi di sana ada. Dia dianggap sebagai hamba yang jahat oleh Tuhan. Jelas ya? Itulah perumpamaan tentang talenta. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Yang perumpamaan berikutnya adalah tentang perjamuan kawin. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Perjamuan kawin. Ini sama konteksnya, hal kerajaan surga. Tuhan yang ngajar langsung. Tuhan kalau ngajar langsung itu jelas, meskipun pakai perumpamaan. Hal kerajaan surga adalah seperti seorang raja yang akan mengadakan pesta kawin untuk anaknya.
Orang-orang yang diundangnya, yang diundang mula-mula, sebagian kecil tidak mau datang, tidak ada yang datang. Israel tidak mau datang. Kemudian undangnya semua orang yang dijumpainya. Itu hamba-hambanya disuruh undang semua orang yang dijumpainya. Ini kan kita mengerti, Israel menolak. Lalu siapa saja yang berjumpa dengan kita? Diundang semua orang, gak pilih-pilih. Orang-orang yang diundangnya itu datang. Orang percaya sama Tuhan Yesus, jadi Kristen. Tapi ada dua kelompok yang datang ke pesta itu. Yang mengenakan pakaian pesta dan yang tidak mengenakan pakaian pesta. Mengenakan pakaian, siapa yang mengenakan? Diri sendiri dong, masa dikenakan dong? Ngomong takdir terus. Ngomong tidak ada kehendak bebas. Itu lambang yang datang ke Tuhan. Ada yang pakai pakaian kekudusan, kesucian. Makanya Tuhan berkenan. Ada yang datang ke Tuhan, hidupnya gak kudus. Tuhan tidak berkenan. Biarinlah, aku koyak-koyak apa, udah selamat. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Jadi hyper grace. Gak selamat. Perumpamaan ini kurang jelas. Perlu diulang-ulang 10 kali. Nanti di rumah dibaca lagi ya, Bapak Ibu ya. Jelas banget kok perumpamaan ini. Orang tidak pakai pakaian pesta, tidak hidup kudus, ya ditolak oleh raja itu, diusir. Oh jahat, sudah kuundang, gak pakai pakaian pesta, gak niat. Jahat, itu sudah mati di kayu salib. Kau sendiri gak mau memikul salib setiap hari. Waduh, itu jahat sekali. Tidak tahu diri, menyia-nyiakan anugerah. Keselamatan memang karena anugerah, tetapi anugerah itu menuntut respon manusianya. Bukannya gini, udah aku tebus ya, hai manusia, udah selamat, udah nggak usah ngapain, udah selamat. Bukan begitu, enak aja. Kita nggak mau begitu. Ada yang pakai pakaian pesta, ada yang tidak. Ada yang hidupnya mau sempurna, kudus. Ada yang nggak mau, gitu. Ngeyel. Padahal Alkitab jelas. Aku sudah selamat. Kalau silakan nanti kalau ketemu sang raja aja kita buktikan siapa yang ditolak. Jelas ya ini ya, masih bersama saya? Contoh ketiga. Matius 25. Oh ini 25. Sebelum yang pertama. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Gadis bijaksana ini menyediakan minyak. Yang bodoh gak sedia, nanti aja kalau mempelainya datang baru cari kan. Sama ini, sama persis. Nanti kalau Tuhan Yesus mau datang aja deh, baru aku bertobat. Bukan jauh-jauh hari berubah, mindset dirubah, kelakuan berubah, belajar firman, lakukan setiap hari, menyucikan diri. Sesungguhnya ya sebelum kita mati, satu hal yang kita gak boleh lupakan itu cuma satu. Pekerjaan kita itu cuma satu, menguduskan diri, menyucikan diri sebelum kita masuk ke liang kubur. Kesempatannya cuma sekali, menyucikan diri, menguduskan diri. Itulah inti dari semua ini. Kalau kita hidup sekarang, di sini kematian, di sini kekekalan. Inilah proses menguduskan diri. Kosongkan diri dari hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Bersihkan. Masuk, berpikirlah dan berperasaanlah seperti Kristus. Mengosongkan diri dan menjadi seperti Kristus. Amin ya?
mau diringkas itu, lagu itu persis sama. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Dikosongkan dulu semuanya, pribadi lagi. Setelah dikosongkan, jangan dibiarkan kosong. Jangan dibiarkan kosong. Harus diisi dengan kebenaran, pikiran, perasaan Kristus. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Lengkap manusia Allah. Itu dengan kehendak bebas tentunya. Masa Tuhan yang gerakan? Supaya kalau sang Tuhan itu pulang dari bepergian, kita berkenan, kita bisa ikut dia. Kalau Tuhan Yesus datang lagi, kita siap. Amin. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Itu bukan takdir, itu hasil perjuangan. Bukan hanya perjuangan manusia, itu hasil usahanya Tuhan. Usaha Tuhan untuk menyelamatkan kita. Itu adalah usaha Roh Kudus mendampingi kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Tetapi kita pun harus mau memberi diri, dibentuk. Kalau tidak, percuma. Itu seperti seorang murid tidak mau dimuridkan, gak lulus ya, ditolak. Itulah sebabnya dalam kitab Wahyu sering dikatakan barang siapa menang. Kalau Alkitab berkata barang siapa menang, artinya tidak semuanya menang, ada yang kalah. Barang siapa menang, dibaca nanti di kitab Wahyu. Banyak sekali itu barang siapa menang. Ya, hati-hati, jangan berkata takdir. Kita ikut pertandingan sebelum kita menutup mata. Sebelum menutup mata, ini yang terjadi. Menguduskan diri dengan pertolongan Roh Kudus. Akhirnya tinggal dua hal. Pilihannya tinggal dua hal. Satu, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya apa? Hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kelahiran bisa dikendalikan. Aku mau lahir di sana tuh, di Amerika. Aku mau lahir dari orang tua yang kaya. Nggak bisa, kita nggak bisa milih. Itu hal-hal yang di luar kendali kita. Benar? Apalagi kematian. Kematian agak tricky. Kematian agak tricky dikit. Kalau orang makan sate kambing mati, ditentukan Tuhan. Akibat dari pola hidupnya yang kan. Jadi kematian nggak akan masuk itu. Kematian sebagian di sini, sebagian ada sebagian kontrol kita. Apa yang tidak bisa kita kendalikan?
Apa? Cacat. Ya, misalnya ada cacat waktu kita lahir, nggak bisa, iya kan? Dan lain-lain. Ada banyak hal di dunia ini memang tidak bisa kita kendalikan, di luar kontrol kita. Misalnya, saudaraku kok nggak bener ya bukan salah kita, di luar kontrol. Hal-hal yang di luar kontrol kita, ini yang disebut dengan, boleh juga disebut dengan takdir mati. Artinya kita nggak bisa rubah, sudah begitu di luar kita. Meskipun kita tetap bisa berusaha menyadarkan orang, dan beberapa kasus berhasil kan orang bertobat. Jadi sebenarnya nggak takdir mati juga sebagian. Makanya hati-hati, jangan pakai kata takdir deh. Yang kedua, untuk hal-hal yang bisa kita kendalikan, apa itu? Apa? Misalnya apa? Soal makan, bisa nggak dikendalikan? Ya bisa dong. Mau makan apa, minum apa kan pilihan. Pilihan loh. Soal makan minum itu kontrol, pilihan. Kalau mau sehat ya jangan makan lemak, kan gitu kan. Dikurangi. Olahraga. Apalagi? Gaya hidup. Pola hidup. Apalagi? Mau taat atau tidak? Kan itu terserah kita kan? Dan banyak hal lagi, tambahin aja sendiri. Ini yang namanya takdir hidup. Kalau mau disebut takdir ya takdir hidup. Artinya bisa dirubah hasilnya. Hasilnya bisa dirubah. Bapak Ibu mungkin mengatakan nubuatan itu tidak bisa berubah. Nubuatan bisa berubah. Kenapa? Kalau orang-orang yang terkait dalam nubuatan itu berubah, tidak nurut sama Tuhan, hasilnya juga berubah nubuatan. Nubuatan itu bukan penentuan, bukan. Orang salah ngerti, sudah dinubuatkan. Bukan. Nubuatan itu rencana Tuhan. Kalau orang yang terkait di dalamnya taat, maka nubuatannya persis sama hasilnya. Tapi kalau ada yang meleset di tengah-tengah, berubah hasilnya. Bahkan Tuhan sangat memperhitungkan respon manusia. Sampai-sampai ya, kedatangan Tuhan bisa dipercepat loh oleh manusia. Kalau saya mengatakan begini jangan salah mengerti ya. Artinya bukan manusia punya kekuatan untuk menarik Tuhan datang itu. Bukan itu. Tuhan memperhatikan manusia. Kalau manusia itu ada yang seperti Yesus, dan jumlahnya sudah cukup pelayan-pelayan ini, Tuhan datang segera. Itulah sebabnya 2 Petrus 3 ayat 12. Nanti dibaca di rumah deh kalau nggak percaya. Orang dikasih ayat tetap nggak percaya. Waduh ya. Banyak yang begitu. 2 Petrus 3 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Coba bisa mempercepat tuh. Hari Allah itu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pada hari itu langit dan akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ini kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dua Petrus 3 ayat 12 ini mengisahkan bahwa Tuhan begitu memperhatikan respon manusia. Kalau manusia sudah cukup banyak, cukup jumlahnya, Tuhan datang segera. Mempercepat kedatangan hari Allah. Saya sudah cek teks aslinya sama, mempercepat kedatangan hari Allah. Sama persis. Dan grammarnya betul, mempercepat hari Allah. Ya, bukan salah terjemahan, memang benar. Itu 2 Petrus itu. Wahyu 6 ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka
yang akan dibunuh sama seperti mereka, hingga genap jumlahnya. Kalau jumlahnya orang percaya yang benar-benar seperti Yesus cukup, Tuhan datang. Selesai. Sejarah bumi diselesaikan. Ya. Jadi sebenarnya sudah jelas semuanya. Mulai hari ini mindset kita mesti dirubah. Ada banyak hal belum ditakdirkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya orang mau mati cepat bisa bunuh diri. Bunuh diri ditakdirkan Tuhan? Tidak. Keputusan itu, keputusan yang salah. Mau umur panjang? Bisa. Jaga kesehatan. Pola hidupnya yang benar. Mau berkenan di hadapan Tuhan? Bisa. Kuduslah kita. Hidup kudus. Agar Tuhan berkenan seperti Dia kudus. Raih kesempurnaan semaksimal mungkin. Dengan semua yang ada pada kita. Gunakan semua yang ada pada kita untuk memuliakan Tuhan. Itulah inti kehidupan ini. Bukan ditakdirkan. Belum ditakdirkan. Ada nggak seorang murid yang ditakdirkan tidak lulus? Nggak ada. Nggak ada. Kalau dia belajar, pasti ada nilainya, pasti lulus. Mulai hari ini jangan pernah ngomong takdir. Saya cuma bingung kalau ada orang saudaranya kecelakaan. Itu memang takdirnya. Kecelakaan, kepalanya kelindes. Wah, memang takdirnya. Tuhan nggak menghendaki begitu. Nggak ada itu takdir begitu. Itu karena kesembronoan, kecelakaan. Ada yang sembrono nyupirnya atau bagaimana, pasti ada penjelasannya. Bukan karena Tuhan rancang manusia mengalami kecelakaan. Jadi manusia mau selamat atau tidak, itu di perjanjian baru itu sangat jelas. Sangat amat jelas. Sesungguhnya Tuhan yang memulai proyek keselamatan. Tuhan yang menentukan bahwa Tuhan Yesus turun menjadi manusia, menebus dosa manusia. Itu keputusan Tuhan. Dan itu Tuhan yang menentukan dan Tuhan yang lakukan. Itulah sebabnya disebut sola gratia. Keselamatan hanya karena anugerah. Inisiatifnya dari Tuhan. Tuhan yang memulai proyeknya. Ya. Jadi inisiatif keselamatan itu Tuhan yang memulai proyeknya. Jadi begini. Ketika Tuhan mati di kayu salib, proyeknya dimulai oleh Tuhan. Ini satu, proyeknya Tuhan yang mulai. Allah mengasihi manusia ketika manusia masih berdosa. Anugerah, tidak pantas, tapi Tuhan memberi diri, mengalah, mati buat kamu. Tapi proyeknya belum selesai. Loh itu Pak, Tuhan mengatakan sudah selesai di kayu salib. Kalau baca yang benar, sudah selesai. Yang sudah selesai pekerjaan Tuhan, mengerjakan tugas Bapa. Selesai, sudah selesai. Tapi tugas manusia belum selesai. Itu orang salah mengerti. Baca begitu aja nggak lengkap. Karena mau enak, hatinya nggak bersih. Kalau hatinya bersih, dia akan terus nanya. Akan ketemu. Karena itu, karena aku mati buat kamu. Kamu berhutang agar tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Karena aku mati buat kamu disalib, maka kamu pun harus pikul salib setiap hari. Kalau enggak, kau enggak layak bagiku. Karena aku mati buat kamu, kau harus lepaskan segala milikmu. Kalau enggak, tak dapat jadi muridku. Yang kedua, diberikan Roh Kudus. Jadi Tuhan dengan manusia itu berinteraksi. Bukan manusia jalan sendiri juga, enggak. Jadi Tuhan intervensi, bekerja sama, menolong. Sebab tanpa pertolongan Tuhan enggak ada satupun kita bisa selamat, enggak ada. Tapi bukan konsep takdir, Tuhan yang tentukan semuanya, Tuhan yang meremote kontrol, yang menggerakkan, bukan. Tuhan hidup bersama dengan kita. Tubuhmu bait Allah, Rohku tinggal dalam diri kita. Amin. Makanya kita harus hidup benar. Kalau enggak, salah kita sendiri. Roh Kudus diberikan tanda bahwa kita sudah jadi milik Tuhan. Roh Kudus akan membela kita, memimpin kita,
memberi penghiburan, memberi kekuatan agar kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar sehingga selamat, sehingga sukses. Semuanya begitu di Perjanjian Baru. Makanya tuntutannya adalah sempurna seperti Bapa. Di Perjanjian Lama nggak ada tuntutan sempurna. Ya, yang ketiga, Alkitab, firman Tuhan. Mindset orang yang ditebus harus dirubah. Enggak percuma dong seperti orang dunia. Dirubah dengan apa? Dengan firman. Nah, bagaimana firman bisa mengubah? Bagaimana caranya? Dibakar, diminum? Belajar. Iya enggak? Itu buktinya. Diberi tanggung jawab. Belajar enak aja. Enggak ada yang otomatis. Tuhan, mulai besok beri aku anugerah Tuhan supaya mengerti Alkitab. Mendadak. Enggak ada. Enggak ada. Kau baca, enggak baca yang ngerti. Itulah sebabnya firman Tuhan jelas. Tuhan Yesus yang ngomong. Jika engkau tetap di dalam firman-Ku, engkau akan mengerti kebenaran. Engkau benar-benar adalah murid-Ku. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kuncinya di situ. Enggak mau, ya enggak bisa. Alkitab. Keempat, penggarapan. Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Kalau kita mengasihi Tuhan, setiap hari kita digarap oleh Roh Kudus. Bagus. Terus, bagus. Digarap. Digarap itu artinya kita memberi diri, kita mengerjakannya dengan sadar, dengan kehendak bebas kita. Nah, jadi kita punya pilihan, balik lagi, kita punya pilihan dua ini. Inilah yang akan dituntut oleh Tuhan itu. Kalau Tuhan itu pulang dari bepergian luar negeri, dia akan tanya, talenta yang kuberikan itu untuk apa? Hal-hal yang bisa kita kendalikan itulah talenta. Hartamu untuk apa? Kepandaianmu untuk apa? Hidupmu untuk apa? Hidup kita untuk apa? Harus dipertanggungjawabkan di hadapan Kristus. Alkitab yang ngomong begitu. Ini maksudnya. Talenta itu, semua yang ada pada kita harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Baik kau makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Mantap ya. Kalau firman begini kan enak, clear. Hidup ini takdir ada di tangan Guru. Roh Allah sudah beserta aku mau menolong. Sekarang tergantung aku mau dibentuknya atau tidak. Sekarang tergantung kita sendiri. Apakah kita mau dibentuk Tuhan, mau dididik Tuhan, mau ditolong Tuhan atau tidak? Sebab semuanya sudah dikerjakan oleh Tuhan. Bagian kita yang belum kita kerjakan sampai selesai. Masih dalam proses terus. Tapi kalau Tuhan sudah selesai, yang belum Tuhan kerjakan adalah nanti kedatangannya kedua untuk menyelesaikan semuanya ini. Ya. Jadi mulai hari ini sesungguhnya Tuhan itu secara aktif menginginkan kita selamat. Secara aktif berintervensi dalam hidup kita. Secara aktif bekerja dalam hidup kita. Turut bekerja. Tapi kita juga dituntut secara aktif juga mengerjakan keselamatan. Secara aktif juga hidup suci, kudus, tak bercacat, tak bercelah. Jaga hidup. Jangan pernah buat salah dalam segala hal. Baik dalam soal makan, minum, baik dalam soal bicara, baik dalam soal memperlakukan pasangan hidup, terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap saudara, terhadap orang-orang dekat kita, terhadap teman-teman dan sesama kita. Gunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sesungguhnya takdir diberikan Tuhan sebagian ke tangan kita agar kita kerjakan supaya kita menjadi anak Allah dan selamat. Jangan menunggu takdir. Ada dua macam orang di dunia ini. Yang pertama yang menunggu apa yang akan terjadi ya. Aku sih nurut aja takdirnya Tuhan.
menunggu. Tapi ada orang yang proaktif. Sisa hidupku tinggal 5 tahun lagi kayaknya. Aku mau belajar firman. Aku mau lakukan, aku mau rajin PA, aku mau belajar. Aku mau persembahkan hidupku untuk Tuhan seluruhnya. Pilihan di tangan kita masing-masing. Bukan ditakdirkan. Itu pilihan hidup. Hidup ini adalah pilihan. Tentu saja orang yang mengasihi Tuhan akan mengarahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan.